Di tahun 2018 yang lalu, di lantai 17 ini, saya juga melakukan sharing seperti ini, tapi waktu itu belum ada pandemik ya. Eh, ini ada foto yang saya tayangkan, bisa kelihatan ya teman-teman? Nah, ini waktu itu saya juga memberikan sharing seperti ini, kira-kira apa motivasi, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat wajah-wajah yang ada di sini, beberapa ada yang ke Inggris, ke Amerika, Australia, saya tidak tahu ke Belanda, ke Eropa ya, ke Jepang, dan beberapa sudah kembali ini. Kemarin ada yang screenshot di IG, IP-nya 4,0 katanya. Ada itu Mbak, itu di mana ya? Di Boston University ya. Luar biasa, hebat lah, proud of you gitu ya, keren. Nah, artinya ini tidak percuma kita melakukan event seperti ini, it works gitu loh. Beberapa itu sudah berhasil dan membuktikan. Nah, saya sedikit saja, hanya ada 3 slide yang saya siapkan. Sorry. Nah, ini saya hanya ingin kita berrefleksi. Ini saya ambil dari cerita saya sendiri dan juga pengalaman dari orang-orang lain yang saya kenal. Saya kebetulan di Inggris ini sekarang menjadi ketua PPI UK, jadi saya tahu banyak sekali mengenai teman-teman yang ikut beasiswa, apakah itu PhD atau master, apakah itu bahkan undergrad ada juga, apakah itu LPDP, Chevening, VETA dan segala macam, banyak sekali. Ada yang dari pemerintah daerah dan segala macam. Nah, saya tiba pada satu kesimpulan atau pertanyaan seperti ini. Sebenarnya beasiswa, ini saya tahu PhD ya, bukan hanya PhD sih sebenarnya. Itu buat siapa gitu? Pilihannya selalu klasik ya, buat orang yang mampu atau yang mau gitu. Mampu di sini maksudnya yang memiliki kapasitas intelektual yang bagus, orang pintar lah ya kita sebut, atau yang mau, yaitu orang yang highly motivated, yang memiliki semangat dan giat untuk mencoba gitu. Nah, ada 2 nih pilihan ini. Saya bertanya-tanya sebelumnya gitu, dan saya come up dengan jawaban seperti ini. Ini khusus yang S3 ya, dan saya kira to some extent ini berlaku juga untuk S2. Jadi beasiswa itu sebenarnya bukan buat orang pintar, tapi buat mereka yang giat, atau sekarang disebut itu resilience climbers gitu ya, para pendaki yang tanpa putus asa. Ini saya coba menyimpulkan seperti ini dari pengalaman saya sendiri, dari pengalaman istri saya, teman-teman saya, dan banyak lagi yang saya coba ajak berdiskusi. Saya banyak menemui mereka bukan orang-orang pintar, diukur dari nilai, dari kapasitas intelektual, dari bahasa Inggris, itu bukan sama sekali. Tetapi satu karakter yang saya temukan pada orang-orang ini adalah mereka itu seorang pejuang, sangat giat untuk mencoba, dan mencoba. Tadi ini teori saya ini berlaku buat Mas Berry ya. Mas Berry sangat jujur mengakui mengikuti tes bahasa Inggris sampai 7 kali ya. Wah, luar biasa itu. Saya aja nggak sanggup seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, nanti Mbak Dia berapa kali ikut tes bahasa Inggris nanti akan kita lihat gitu. Artinya ini bukan ujian kepintaran. Ini adalah ujian menghadapi cobaan, teman-teman. Gitu. Nah, ini untuk membuktikan saya meminjam framework dari Paul Stoltz. Beliau ini seorang penulis buku, judulnya itu Adversity Question ya. Jadi beliau membagi manusia itu ke dalam 3 kelompok besar. Ini mungkin teman-teman sudah banyak membacanya. Itu pertama sebagai the quitters, kemudian the campers, dan climbers gitu. Ini dianalogikan seperti kita memanjat gunung. Jadi prestasi akademik, karir, kekayaan, dan segala macam itu digambarkan sebagai gunung atau piramid gitu ya. Nah, jadi semua orang ingin menanjak ke puncak, to reach the top, the peak of the mountain gitu ya. Tapi ada orang yang langsung berhenti ketika dia melihat tanjakan, tidak sanggup, itu menjadi quitters, dia akan stay forever di situ. Kemudian ada yang sempat mencoba gitu ya, dan berhasil to some extent, tapi berhenti at some point gitu ya. Jadilah dia mendiami wilayah itu, the chambers.
langsung berhenti dia karena dia biasanya tergoda oleh comfort zone gitu. Dia tidak mau melangkah lagi. Nah, tapi ada orang yang tidak mau berhenti. Itu the climber. Nah, ini keep going, keep climbing begitu eh, sampai melihat dia sudah patok visinya di atas, dia akan selalu reach out, ingin selalu ada peningkatan. Nah, ini saya kira orang-orang ini yang saya sebut sebagai resilient climbers. Nah, beasiswa PhD, master atau kuliah di luar negeri, dalam negeri gitu ya, itu disediakan untuk para climbers. Dalam pandangan saya, orang-orang pintar itu kebanyakan get trapped di camper. Ya, mereka itu merasa diri pintar, tidak perlu lagi mengimprove diri, tidak perlu lagi mengembangkan diri, tidak sanggup berpikir lebih lama gitu ya, terlalu percaya diri, overconfident gitu ya, I'm the best dan segala macam, puas diri. Dan biasanya mereka gagal. Ada keinginan untuk pergi sekolah, PhD dan segala macam, tapi mereka tidak sanggup. Dan mereka pintar loh, gitu. Nah ini yang akan membedakan di resiliensi. Nah itu si Mas Paul Stolz ini sebenarnya mengembangkan suatu alat ya untuk mengukur bisa kita gunakan seberapa resilience kita gitu, seberapa kuat kita menghadapi adversity, kesulitan menghadapi obstacle gitu ya. Bahkan kalau bisa itu kita manage, kita ubah, converse menjadi suatu opportunity gitu. Kemudian menyambung tadi yang dikatakan oleh Mas Berry, ada juga ini mengenai mindset ya, kata-kata obsesif, ambitious, dreaming itu kebanyakan di mata orang pintar atau kebanyakan orang normal itu kata-kata yang tidak baik gitu, konotasinya itu buruk. Nah, tapi buat seorang resilient climber itu adalah positive words gitu ya. Itu kata-kata yang bagus, yang ampuh, yang bisa mendorong seseorang itu untuk keep going, keep climbing gitu, tetap improving their self gitu ya. Ini masalah mindset menurut saya, tapi kalau kita bisa mengubah itu akan bekerja sangat baik untuk mendorong kita. Itu kemudian yang kedua, ini lagi-lagi kenapa saya sangat yakin sekali bahwa beasiswa, PhD, master, kuliah di luar negeri dan segala macam itu cocok untuk bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang mau mengusahakan. Nah, ini saya come up lagi dengan suatu ide yang membedakan antara smart thinking and sustain thinking. Ini adalah cara kita berpikir, cara kita membangun mindset kita, dan tentunya nanti akan menentukan cara kita bertindak. Nah, smart thinking itu adalah cara berpikir orang-orang pintar tadi. Di bangku kuliah mereka nomor 1, moncreng gitu ya, nilai itu sempurna. Tapi kelemahan dari orang smart thinking ini tidak mampu berpikir lama, pendek akal, terlalu percaya diri, dan berpegang pada pengetahuan yang mereka miliki, gitu. Terlalu percaya diri, gitu. Jadi tidak suka berdebat, tidak resilience, mudah patah arang, itu sifat-sifatnya smart thinking. Kalau ditanya oleh atasan ya di kantor, mereka tahu semuanya, bisa menjawab. Tetapi ketika diuji dengan pekerjaan yang lebih besar, kasus yang lebih sulit, mereka give up. This is beyond my job katanya ya. Ini bukan tugas saya gitu. Itu tanda-tanda orang pintar tapi mudah patah arang. Dan orang seperti ini susah mendapatkan beasiswa. Gitu. Ini pesan buat orang pintar ini ya. Nah, yang kedua, sustain thinking. Nah, sustain thinking ini nggak terlalu pintar dia. Bahkan kita katakan saja ya, mohon maaf ya, orang bodoh gitu ya. Tetapi panjang akal. Sustain gitu ya. Ini dari suatu penelitian, jadi dalam ruangan itu dikumpulkan sekitar 10 orang, diminta untuk mengerjakan satu case. Nah, jadi setiap orang ini satu demi satu itu diminta keluar lebih cepat gitu ya dengan range waktu yang berbeda. Hasil penelitian itu membuktikan orang-orang yang berada dalam ruangan itu lebih lama dan berpikir lebih jauh ternyata bisa come up dengan ide-ide yang jauh lebih banyak dan lebih kreatif gitu. Nah, itulah asal dari system thinking ini.
Nah, dalam mencapai beasiswa, orang-orang system thinking ini tidak mudah patah arang. Gitu. Mereka gagal sekali, dia akan bangkit. Gagal sekali, bangkit. Seperti Mas Berry tadi, sampai 7 kali. Ya kan? Sampai 7 kali. Ya. Saya juga memiliki definisi kegagalan itu juga 7 kali. Kalau saya sudah gagal 7 kali, itu berarti gagal beneran gitu. Kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali itu anggap latihan saja. Nah, Mas Berry benar sampai 7 kali. Pepatah Cina itu sampai 8 kali kan. Jatuh 8 kali, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali gitu. Nah, jadi itu kurang lebih system thinking. Dalam ujian beasiswa, yang diuji itu adalah daya tahan kita sebenarnya, seberapa giat dan seberapa sustain kita dalam berjuang gitu, dalam mencoba kembali. Tadi Mas Berry sudah menyampaikan, misalnya ada seleksi administratif dan segala macam, batas nilai, bahasa Inggris. Jadi yang akan diuji nanti itu orang-orang pintar. Gitu. Kita sudah berada dalam diagram Venn, orang-orang yang pintar, memiliki kemampuan yang standar. Apalagi di TPB atau di DJP ya, kita bicara DJP sekarang, yang hadir di acara ini, itu sudah pasti smart, gitu ya. Nggak mungkin kita memiliki akses Zoom meeting ini kalau tidak memenuhi standar itu. Nah, ketika semua orang pintar, semua orang mendapatkan informasi yang sama, tips and tricks itu tersebar di mana-mana. Mas Berry, nanti Mbak Dia juga akan membagikan. Kita bisa akses internet, cara interview, bagaimana menjual diri, dan segala macam. Semua orang memiliki equal access gitu ya. Sekarang apa yang membedakan orang-orang ini? Gitu. Apa yang akan memfilter antara orang sukses dan orang gagal? Nah, saya memiliki suatu hipotesis itu sustain thinking dan nanti sustain action gitu, executing. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Jadi kalau Anda selama ini selalu mengandalkan sebagai orang yang smart, let's move to another side gitu ya, to be the sustain thinking people gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini saya ada 2 tips saja melengkapi yang dibilang oleh Mas Berry dan Mbak Dia nanti setelah ini. Yang pertama, gampang saja sebenarnya kalau mau lulus. Ini nih ngomongnya sih mudah ya karena saya sudah melalui. Alhamdulillah sih saya sekali tes langsung langsung lolos gitu, tidak terlalu dramatik seperti Mas Berry atau Mbak Dia nanti ya. Alhamdulillah so far lancar-lancar saja dalam tes administratif, interview, bahasa Inggris, and then mendapatkan kampus, supervisor, alhamdulillah itu saya bisa mengakui sebagai berjalan mulus lah gitu. Nah, kalau saya bisa memberikan tips, yang pertama itu memantaskan diri ya, make yourself deserve gitu. Nah, ini bahwa kita yang akan terpilih. Jadi kita harus meyakini atau memiliki mindset semua yang mendaftar itu memiliki kesempatan yang sama dan mereka layak. Nah, jadi sekarang adu kelayakan. Siapa sebenarnya yang lebih layak, yang bisa misalnya dalam interview ya, yang bisa meluluhkan hati interviewer gitu loh. Nah, ini kita memantaskan diri. I am the one. Tunjukkan kepada mereka, sayalah yang Anda cari gitu. Bagaimana caranya? Itu mudah dikatakan ya. Sekarang how to do it gitu ya. Pertama itu ini saya ngambil quotation dari Om Jim Rohn ini ya, salah seorang motivational speaker dari Amerika. Menurut dia tuh try to learn, work harder on yourself than you do on your job. Jadi coba bekerja untuk diri Anda. Jadi dari Anda lah sendiri yang menjadi objek pekerjaan Anda gitu. Untuk menjadikan suatu pekerjaan gitu. Karena kita sering overlook diri kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan kita, kita begitu disiplin bangun subuh, mandi gitu ya untuk pekerjaan di kantor. Tapi lupa kita dengan pekerjaan kita gitu ya, dengan kesehatan, dengan mental health kita, dengan pengembangan diri dan segala macam. Jadi tempatkan diri kita pertama di atas kertas kerja kita gitu. Nah, ini ya sedikit, ini kebetulan beberapa tadi Mas Berry juga ada menyebutkan, ini lebih ke personal development ya. Jadi set your goal gitu ya, vision, mission, purpose gitu ya, dream, itu harus kita coba set. Ditulis di situ,
tempel di kubikal, atau kalau malu tulis di meja di buku harian kita. Kemudian bikin plan persis seperti dibilang Mas Berry, jadi saya tidak akan explain lebih jauh. Nah, ini yang ketiga nih, yang paling bawah, if I may suggest gitu ya, join the epistemic community gitu. Jadi intinya ini the most important part of memantaskan diri tadi ya. Jadi epistemic community ini orang-orang yang suka berbicara mengenai knowledge, orang yang suka berbicara ilmiah, jurnal, buku, dan segala macam. Nah, ini teman-teman di titik ini patut bersyukur. Tadi saya sampaikan di depan ya, kita memiliki Pak Imam sekarang di TPB, terus teman-teman yang menginisiasi lingkar studi ini, itu menurut saya keren banget. This is the true epistemic community gitu. Jadi kita harus menginvolvekan diri kita gitu ya, tidak boleh menjauh gitu dari diskusi-diskusi ini. Bahkan kalau bisa itu tenggelam lebih jauh, kita ikut academic debate ya, di mengikuti ground theory, teori-teori yang besar, apa sih perdebatan di sana dan segala macam, kita mengerti. Apalagi kita punya Mas Firman ya, Mas Luri nanti akan sharing mengenai behavioral economic dan segala macam, punya beli putu. Saya kira TPB itu some extent, TPB sendiri ya atau DJP itu juga sudah menjadi epistemic community. Nah, apalagi diukur dengan komitmen kita untuk mengimplementasikan knowledge management di kantor kita gitu. Jadi jangan malu-malu ya teman-teman. Jadi surround yourself dengan epistemic community ini gitu. Orang-orang yang suka belajar beasiswa, yang suka belajar IELTS dan segala macam, belajar TPA. Itu memang harus begitu gitu. Jangan apa istilahnya ya, jangan, bukan sombong sih, jangan enggan gitu ya, jangan menjaga jarak gitu. Kita harus blend gitu, harus menjadi bagian dari itu. Nah, kemudian, ini pesan saya ini temuan saya selama saya di TPB dan setelah saya belajar di UCL ya, University College London. Saya kebetulan PhD-nya dalam project management, juga terinspirasi dari pekerjaan di TPB. Kalau kita mengandalkan otak kita, kita akan end up dan get trapped sebagai smart thinker. Gitu ya. Kita menghafal, kita mengeksploitasi kepala kita untuk menghafal segala tadi urutannya step by step seperti dibilang Mas Berry. Belum lagi kita juga menggunakan otak untuk kepentingan analitik, belum lagi untuk merekam emosi yang kita alami, rasa takut, cemas, malu dan segala macam. Jadi kita akan frustrasi, stres, under pressure, tapi kita akan gagal gitu. Terlalu berat. Mungkin kita akan sukses, tapi kita menderita melakukan itu. Nah, saran saya ada smart way-nya untuk sustain thinking, yaitu you ought to have a tool gitu ya. Anda harus punya tool. Nah, ini saya promosi. Saya bikin namanya Mentool ya, teman-teman. Mentool itu adalah sebenarnya project management tools untuk menjadikan diri kita itu sebagai mega project. Ini saya menerjemahkan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Berry. Misalnya setelah set goal, bikin plan. Nah, kita tulis di sini. Ini saya adopt dari project management PMBOK ya, Book of Knowledge gitu ya. Jadi setelah kita punya goal, kita inisiasi project, kita bikin project chapter untuk meningkatkan komitmen terhadap goals kita. Baru kita set atau create the plan. Kita bisa menggunakan Gantt chart ya. Bulan apa kita akan melakukan apa, kapan saya harus take English exam gitu ya, tes. Kalau saya gagal kapan retake dan segala macam. Kemudian dokumen-dokumen, surat izin dan segala macam itu harus ditulis di buku. Anda bikin mantul Anda sendiri, jangan dihafal, Anda akan frustrasi. Tulis di situ kapan melakukan apa, kemudian apa deliverable-nya apa gitu, hasilnya yang akan diharapkan. Gitu. Itu sangat membantu. Jadi tidak ini sampai diturunkan sampai ke task ya, daily task apa yang harus dilakukan. Nah, dengan memiliki mentor itu atau alat yang mensupport Anda bisa menjadi mega project, mahakarya gitu ya, masterpiece yang Anda sendiri adalah pelakunya. Anda adalah project manajernya, Anda adalah project members-nya.
dan sekaligus sebagai project leader gitu. Jadi di situ kita bisa membangun dialog diri gitu. Kita bisa refleksi apa yang harus kita improve, apa yang harus kita pikirkan at some point gitu ya. Itu sangat efektif menurut saya. Dan dengan mencatat seperti itu, kepala lebih plong dan lebih produktif dan tentunya lebih happy. Oke, ini sedikit tips dari saya. Kemudian tadi dengan memiliki tools, kita bisa menyelam lebih lama. Orang yang mengandalkan hanya fisiknya saja gitu ya, seperti penyelam di, mohon maaf ya, tradisional di misalnya di suku Bajo ya, mereka bisa menyelam lama, bisa bertahan sampai 5 menit buat yang sudah mahir ya di bawah permukaan laut. Setelah itu keluar hanya membawa satu kerang atau ikan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat orang yang menyelam menggunakan tools, membawa tabung oksigen dengan alat pernapasan keselamatan yang sudah disiapkan, well prepared gitu ya. Mereka bisa berjam-jam di dasar laut dan bahkan lebih jauh gitu. View yang dilihat juga di dalam sana lebih luas. Kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi dengan menyiapkan tools, alat support Anda untuk menulis segala hal, Anda bisa menjadi seseorang yang system thinkers gitu. Nah, ini ini yang terakhir. Tadi balik lagi ke piramidnya Paul Stolz. Jadi once kita set our vision, purpose, dreams, meaning at the top of the pyramid, sekarang kalau kita memiliki tools, kita tahu apa yang harus kita lakukan in our daily activities gitu ya, to support, to make ourselves gitu ya, getting closer to our vision gitu. Jadi kita bisa memastikan bahwa yang kita lakukan dalam sehari-hari ini mengantarkan kita lebih dekat dengan visi, dengan mimpi kita. Nah, dalam konteks ini misalnya beasiswa atau PhD gitu ya. Jadi berarah gitu. Jangan sampai tujuan kita di barat, yang kita lakukan sehari-hari mengantarkan kita ke timur, menjadi lebih jauh gitu. Nah, tools ini membantu kita to keep us gitu ya, having a self discipline gitu. Memastikan kita langkah-langkah kita itu mengantar lebih dekat dengan goals yang kita inginkan. Saya kira demikian ya, teman-teman. Ini gambar terakhir. Terima kasih. Silakan saya serahkan ke Ibu Diah. Thank you.